Kita lanjutkan kajian kita di surat Ar-Rahman ya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke hari 20 ya. Hari ke-20. Insya Allah nanti malam sudah masuk malam ganjil. Jadi silahkan Ibu Bapak sekalian untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan dari malam Lailatul Qadar. Dan itu kan sudah banyak dijelaskan ya, panduannya kalau di dalam Al-Quran seringkali sudah dibaca berulang-ulang, surat Al-Qadar. Jadi malam kemuliaan dijelaskan malam kemuliaan itu apa saja, kemudian sampai kapan waktunya sudah dijelaskan di ayat itu ya, sampai terbitnya fajar. Jadi sampai menjelang subuh ya. Jadi setiap orang artinya apa, punya peluang untuk mendapatkan itu. Tinggal kita mau atau tidak, terus mengisinya dengan apa. Oke, kita hari ini tidak fokus kepada Al-Qadar. Hari ini kita lanjutkan kajian kita di surat Ar-Rahman. Kita kemarin minggu lalu ayat 1, 2, dan 3 ya. Kita akan lanjutkan di ayat ke-4 dan sampai mungkin sampai ayat ke-7 saja ya. Oke, saya mulai dengan sebuah pertanyaan dulu. Kenapa kita harus belajar Al-Quran itu berulang-ulang? Dan kenapa di dalam Al-Quran itu isinya juga kadang diulang-ulang? Ada yang bisa bantu jawab? Agar lebih bisa memahami dan pengulangan bahasan untuk penekanan mungkin, Ustaz. Oke. Sebagai pengingat, Pak Ustadz. Sebagai pengingat, ya. Ya. Oke, terus ada lagi? Oke. Jadi memang kalau kita lihat Al-Quran itu, dan kenapa kita harus belajar berulang-ulang Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah mengingatkan kepada kita. Manusia itu kan sifatnya adalah pelupa. Kalau kita kerja saja ya, kalau kita kerja, terima email, mendapatkan telepon, dan teleponnya bisa dari berbagai macam orang, kemudian ada WA juga, terus kita di ruang kerja kita, orang datang ke kita, dan akhirnya kita lupa, kita sebenarnya mau ngapain. Pernah mengalami ini enggak? Saking banyaknya informasi yang datang kepada kita, sehingga kadang kita lupa, saya ini harus melakukan apa ya tadi? Sama di rumah juga seperti itu. Nah, kita banyak melakukan hal, tapi kadang lupa bagian yang utamanya. Kita itu mudah didistract oleh banyak hal. Dan ini terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Al-Quran selalu mengingatkan kita terus. Tujuannya adalah, tadi benar, bahwa tujuannya adalah reminder untuk mengingatkan kita. Mengingatkan sesuatu yang kita ketahui dan kita lupakan. Jadi Al-Quran itu satu adalah memberikan informasi pengajaran yang belum kita ketahui, dan yang kedua adalah mengingatkan sesuatu yang kita ketahui dan kita lupa. Jadi bukan berarti kalau kita sudah tahu, kita nggak akan lupa. Saya ambil contoh misalnya di dalam Al-Quran ya. Kisah iblis itu kita sudah paham nggak? Kisahnya iblis. Kenapa diusir dari surga? Sombong, menolak menyembah. Oke. Menolak menyembah. Menyembah siapa? Allah. Oke. Jadi kan perintahnya adalah Allah memerintahkan untuk sujud, untuk hormat. Jadi definisi sujudnya adalah hormat ya. Kepada Nabi Adam. Dan iblis nggak mau. Iblis mengatakan, Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik dibandingkan dia, dibandingkan Adam. Berarti ada kesombongan tuh. Ada kesombongan. Jadi kisah iblis ini kan tentang yang sombong, dan kita sudah tahu ceritanya. Kemudian setelah menceritakan kisah iblis ini, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya, setelah itu diceritakan tentang Bani Israel. Ya. Nah, mereka tahu nggak kenapa iblis diusir dari surga? Bani Israel tahu nggak? Tahu. Tahu. Jadi
Bani Israel tahu bahwa iblis diusir dari surga karena ada kesombongan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Kenapa menolak Nabi Muhammad? Karena bangsa Arab dianggap rendah oleh mereka. Jadi orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Yahudi, kalau kita lihat sejarahnya, mereka tinggal di kota Madinah. Kenapa tinggal di kota Madinah? Karena dari ramalan mereka, akan ada Nabi dan Rasul yang terakhir dan akan tinggal di kota Madinah. Sehingga mereka menunggu tuh. Iya. Tapi ternyata yang datang adalah keturunan dari bangsa Arab. Padahal mereka sebelumnya itu menganggap bangsa Arab itu bangsa yang rendah. Sehingga apa? Yang mereka lakukan? Mereka tahu kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu benar gitu ya. Tapi mereka menolak itu karena merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan bangsa Arab, dibandingkan Nabi Muhammad kan. Ini mengulang kesombongan nggak? Ya. Ya, kita lihat ya, kalau kita lihat Quran itu memang Allah menceritakan kesombongan tentang iblis yang menolak Rasulullah. Iblis yang menolak perintah Allah untuk kepada Nabi Adam. Berikutnya bercerita tentang Bani Israel yang menolak Rasulullah. Apakah tidak tahu Bani Israel tentang kesombongan? Tidak diizinkan. Sudah tahu. Tapi kenapa kok mengulang kesombongan? Nah, sekarang ketika kita membaca tadarus Al-Quran itu, ada nggak pada diri kita ada kesombongan itu? Mungkin nggak kesombongan itu ada pada diri kita juga? Menolak kebenaran. Iya. Kadang kalau kebenaran itu datang dari orang yang kita anggap rendah, gitu. Enggak, masa orang kayak gitu nasihatin saya? Emang ilmunya seperti apa? Nah, ini adalah fungsi Al-Quran. Jadi reminder, sesuatu yang kita sudah tahu, tapi kadang kita lupa. Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Termasuk di dalam surat Ar-Rahman ya. Nanti kita akan sampai, tapi hari ini kita nggak akan bahas itu. Kenapa sih fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Diulang-ulang sampai 31 kali. Apakah kita tidak tahu bahwa kita harus bersyukur? Tahu. Tapi kita kadang melupakan untuk bersyukur. Ya. Kenapa kita harus ngaji terus-terusan? Al-Quran kan kita sudah hatamin, masa ngaji terus-terusan sih sampai dewasa? Ini kan sudah hatam. Kenapa Ramadan harus hatam lagi gitu ya? Kenapa? Makin paham, makin yakin itu, Ustaz. Paham, makin yakin. Oke. Contohnya misalnya, saya ambil contoh aja. Kita sudah tahu nggak fadilah dari sedekah? Tahu. Tahu. Apakah kita sudah sedekah? Iya. Nah, kadang hal itu mengingatkan kita kan, oh iya ya gitu loh, diingatkan lagi. Kita memang sebelumnya sudah sedekah loh. Sedekah kan bukan tentang masa lalu, sedekah ini kan tentang sekarang. Iya. Maka diingatkan terus. Bukan berarti kita sudah tahu banyak, kita tidak akan lupa. Maka kita butuh ngaji terus Al-Quran secara kontinu. Dan ini komitmen kita ya. Allah sudah mau mengajarkan kepada kita, ingat pelajaran minggu lalu? Iya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, Allah berkomitmen untuk mengajarkan kita Al-Quran, maka yang dibutuhkan dari muridnya, yaitu kita, adalah komitmen. Kita komit nggak gitu ya? Oke, sekarang kita masuk kepada ayat 4 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahul bayan. Dia mengajarkan bayan. Ya, diubah nggak kelihatan. Ya. Dia mengajarkan kita berbicara. Di sini kan diterjemahkan dengan berbicara ya. Nah, bayan itu sendiri apa? Memisahkan. Bayan itu adalah memisahkan. Kita bisa memisahkan kata sehingga orang bisa paham. Makanya kan kalau kita lihat terjemahannya kan jadi
diterjemahkan dengan kita pandai berbicara. Karena bayan itu adalah memisahkan. Kita itu bisa memisahkan kata sehingga pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu pesan yang jelas. Bukan yang kita gabungkan semua kata dan akhirnya membuat orang bingung. Ya. Quran juga demikian. Ada tajwidnya, ada hurufnya, jelas dan terpisahkan. Ya, kalau kita lihat terjemahan Al-Quran dengan terjemahan perkata itu sudah jelas terpisah ya. Al-lamahu jadi satu bagian, al-bayan jadi satu bagian, asyamsu satu bagian, wal qomaru satu bagian dan seterusnya. Nah, bayan itu bukan hanya kata. Tapi bayan itu juga bisa memisahkan mana yang benar dan yang salah. Artinya apa? Allamahul bayan, bahwa manusia itu diberikan kapasitas untuk memisahkan. Memisahkan apa? Mana yang benar, mana yang salah. Jadi walaupun misal gini, walaupun orang-orang yang mereka sekarang tidak baik, ketika ditanya ini benar atau salah, mereka sudah tahu kok, ini salah. Allah berikan kapasitas itu pada setiap manusia. Jadi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang mendapatkan petunjuk dan mana yang tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Output dari Allamahul Bayan ini apa? Outputnya itu adalah ilmu, outputnya itu adalah sains, outputnya itu juga histori. Ketika kita sudah bisa menuliskan ya, kemudian itu akan menjadi histori, menjadi pelajaran ya. Itu adalah output dari Allah mengkaruniakan kepada kita al-bayan itu. Kalau kita tidak memiliki bayan, maka kita akan sulit mengapresiasi ilmu. Dan kita juga sulit mengapresiasi apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran itu. Al-Quran dengan kata-kata manusia berbeda nggak? Beda. Beda. Nah, kadang-kadang gini. Nah, ini yang menarik ya kita untuk diskusikan ya. Kata-kata ulama itu kata-kata manusia bukan? Manusia. Manusia. Kata para sahabat itu kata-kata manusia atau kata-kata dari Allah? Kata-kata dari Manusia juga, tetapi menyitir dari perkataan Nabi yang dipercaya oleh Tuhan Allah. Oke, berarti kan kita sudah bisa membedakan mana kata-kata yang dari Allah, dari Al-Quran, mana kata-kata dari Rasulullah, mana kata-kata yang dari manusia. Ya. Ya. Jadi ketika kita belajar, gitu ya, Ibu juga bisa membedakan mana kata-kata dari Al-Quran, mana kata-kata dari saya. Iya. Akan beda levelnya tuh. Kata-kata Allah di dalam Al-Quran itu sangat powerful dibandingkan kata-kata manusia. Maka kita sudah bisa membedakan mana kata-kata yang dari Allah, mana kata-kata yang dari Rasulullah, mana yang kata-kata dari manusia. Ya, bahkan kemarin saya nonton Umar bin Khattab ya yang ditayangkan di MNC TV kemarin. Iya, ketika Rasulullah meninggal, ada perkataan para sahabat itu yang menarik tuh. Kesimpulannya gini, jangan sampai generasi setelah kita, generasi Islam itu gitu loh, mengatakan bahwa yang dilakukan sahabat itu adalah itu adalah Islam. Bisa jadi ketika interpretasinya benar, maka itu adalah kebaikan. Tapi kalau interpretasinya salah, maka bisa menjadi keburukan. Maka harus dikembalikan lagi kepada Al-Quran, dikembalikan lagi mana yang berdasarkan Rasulullah, mana yang dilakukan ikhtiar dari para sahabat. Itu keren loh, narasi dialognya tuh. Supaya kita clear ya, ketika kita belajar, kita tahu, oh ini interpretasi dari manusia atas Al-Quran dan atas hadis. Itu berbeda loh. Iya. Iya. Supaya kita clear tuh.
Ya, jangan sampai gini, oh itu kata-kata dari misalnya kata-kata saya dianggap sesuatu yang sakral. Enggak, gitu ya. Yang sakral itu adalah Al-Quran dan hadis yang tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan interpretasi itu bisa berbeda. Makanya kalau kita lihat ya, interpretasi terhadap hadis pun kadang berbeda. Saya ambil contoh misalnya. Hadis yang populer yang kita terima misalnya bahwa ketika kita membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi berapa huruf? Ya, sudah ya. Biasa artis. Ini bisa di-mute. Ada suara yang bocor. Oke. April, suaranya nggak ada, April. Oke. Di Ustadz aja kali ya. Ya udah. Dari host. Oke. Sampai mana tadi? Sampai interpretasi narasi Interpretasi berbeda-beda, Pak Ustadz. Dari dari hadis ayat. Oke. Ambil contoh misalnya Ya. yang hadis tadi, bahwa membaca Al-Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan. Ketika kita membaca alif lam mim, itu satu huruf atau 3 huruf? 3 huruf. 3 huruf. Itu sudah clear ya hadisnya ya, dan kita sudah paham itu. Nah, sedangkan interpretasinya, saya ambil contohnya, interpretasinya artinya bahwa kalaupun kita tidak mengerti, kita akan mendapatkan kebaikan. Itu hadis atau interpretasi? Interpretasi. Oke. Satu lagi pemahaman, mungkin nggak Rasulullah menekankan kepada umat Islam membaca tanpa mengerti, hanya untuk mengejar pahala saja. Kemudian interpretasinya adalah tidak mungkin. Jadi membaca harus dengan tingkat kefahaman. Itu interpretasi nggak? Iya. Oke. Berarti kan ada 2 pendapat nih terhadap hadis yang sama. Jadi kita nggak bingung nih, mana yang interpretasi, mana yang hadis, supaya kita nggak bingung. Maka itu adalah buah dari al-bayan. Al-bayan. Ya, sehingga kita nggak bingung ketika belajar agama gitu loh. Mana yang Quran, mana yang hadis, mana yang interpretasi. Ya. Bisa difahami ya? Ya. Bahwa ketika misalnya pemahaman kita berbeda dengan interpretasi dari misalnya umat Islam yang lain, ya nggak ada masalah. Kan pedomannya tetap Al-Quran dan hadis. Ya. Nggak usah berantem karena itu gitu loh. Bisa difahami ya, Bu? Ya. Jadi kita belajar Islam itu juga harus cerdas. Dan Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran komplain terhadap kita. Kenapa sih kamu nggak mau mikir? Jadi agama itu bukan doktrin. Agama itu adalah proses berpikir. Para sahabat waktu itu berpikir. Lihat deh, film Umar bin Khattab itu. Ketika dialognya, banyak sih dialog itu. Abu Bakar sama ini ya, Pak Ustadz. Abu Bakar dan Umar tuh, Ustadz. Ya, Abu Bakar. Yang Bakar. mengenai zakat itu yang luar biasa tuh ya. Dialognya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam ya. Oh iya. Itu bagaimana mereka berpikir loh. Dulunya kita berkumpul untuk mencegah Muhammad gitu loh. Sekarang Muhammad membesar gitu. Berarti yang benar itu Muhammad berarti. Sedangkan bapak-bapak kita gitu loh, kaum-kaum kita sudah tidak ada dan kita berdiri di sini dengan kesendirian kita. Nah, itu kan proses berpikirnya mereka loh. Ya. Jadi bagaimana para sahabat gitu loh, generasi-generasi awal gitu ya, itu belajar dan memikirkan tentang sebuah kebenaran. Bahkan kalau dilihat ya, Khalid bin Walid ketika masuk Islam, dibacakan Al-Quran oleh Salim, itu nangis luar biasa. Bacakan kembali Salim, Al-Quran. Al-Quran itu banyak, kata Salim gitu ya. Salim ini sahabat yang hafal Al-Quran ya. Dibacakan terus. Khalid itu sampai dia nangis gitu. Nangis dan merasa bahwa ini tentang dia, ini menyindir dia, ini adalah kesalahannya dia. Ya. Itu adalah al-bayan. Jadi orang itu bisa memisahkan mana
yang benar, mana yang salah, mana yang mendapat petunjuk, mana yang tidak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar mengajarkan Al-Quran, tapi juga Allah memberikan tools-nya. Tools-nya apa? Al-Bayan itu. Al-Bayan. Ya, Al-Bayan itu kita gunakan untuk tahu ini mana yang benar, mana yang salah ya. Sama misalnya Ibu Bapak sekalian misalnya dapat pelajaran nanya nih sama Ustadz satu, sama Ustadz yang lain kok beda ya? Habis itu bingung ya biasanya. Oh ini bid'ah, ini nggak bid'ah gitu. Karena kita belajarnya dari yang kecil dulu, kita nggak belajar konsepnya dulu gitu ya. Nah sekarang ini kan kita belajar konsepnya dulu nih. Kita belajar Al-Qur'annya gitu ya. Kalau bid'ah nggak bid'ah itu ada subbabnya sendiri, ada pelajarannya sendiri. Kita nggak akan bahas sampai ke sana gitu ya. Tapi kita belajar yang paling pondasinya dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai Ustadz ada terjemahan yang lain, Ustadz? Ini yang saya punya Qurannya. Al-Bayan itu artinya jelas atau terang. Maksudnya gimana nih Ustadz tadi? Ya. Al-Bayannya itu. Iya. Itu kan kalau kita belajar terjemahannya. Iya. Sedangkan kata di dalam Al-Qur'an itu biasanya Bu ya, itu tidak bisa diterjemahkan dengan satu pilihan kata bahasa Indonesia. Oh iya, betul. Ya, misalnya saya ambil contoh Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Kalau dalam terjemahan kan segala puji. Padahal dalam kata ham itu satu adalah segala puji, benar. Yang kedua adalah berterima kasih. Iya, iya. Tapi dalam terjemahan kan pilihannya cuma satu. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi jelas juga bisa, bayan memisahkan itu juga bisa juga. Oke. Nah, buah dari al-bayan ini juga ketika Allah mengajarkan pertama kali kepada Nabi Adam gitu ya. Kemudian diturunkan secara terus-menerus dari satu manusia kepada generasi berikutnya, akan terbentuklah namanya bahasa. Awalnya dari kata-kata, kemudian timbullah bahasa. Ya. Nah, kemudian bahasa itu berbagai macam kan. Terpisah daerah bahasanya bisa beda-beda. Benar nggak? Iya. Kemudian kita berpikir gini. Sekarang kita lihat realitas pada diri kita ya. Kita memahaminya, oh ini bahasa orang Islam. Bahasa Arab nih. Oh, kalau bahasa itu adalah bahasa orang kafir. Sering nggak kita memahami seperti itu? Iya, iya. Benar nggak? Kalau dulu kan, wah bahasa Inggris itu bahasanya orang kafir gitu, jadi nggak perlu belajar bahasa Inggrisnya, ya kan? Nah sekarang kita lihat ya, Nabi Adam diajarkan bahasa oleh siapa? Allah. Kemudian Nabi Adam menurunkan kepada anak-anaknya. Semua bahasa berarti bersumber dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Nabi Musa, sekarang saya ambil contohnya ya, berarti semua bahasa itu datangnya adalah dari Allah. Nabi Musa punya dua bahasa. Kenapa dua bahasa? Nabi Musa itu adalah Bani Israel. Kemudian dipungut oleh Fir'aun. Bahasa Fir'aun dengan bahasa Bani Israel beda nggak? Beda ya. Beda. Fir'aun itu bahasanya adalah bahasa Mesir ya? Mesir ya. Bani Israel Hebrew. Gitu. Orang yang kelas bawah pada saat itu stratanya di negeri Mesir. Taurat diturunkan dalam bahasa apa? Bani Israel. Ya, bahasanya Bani Israel, berarti bahasa Hebrew ya. Iya. Oke. Fir'aun pakai bahasa, berarti kalau kita katakan dengan definisi tadi, gitu ya, berarti Fir'aun pakai bahasa orang kafir dong. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengkategorikan seperti itu, gimana Nabi Musa akan berdakwah kepada Fir'aun kalau Nabi Musa nggak paham bahasa Fir'aun? Iya. Nah, kalau kita memahami dalam arti sempit, maka kita katakan, wah itu ngapain belajar bahasa kafir? Mending bahasa Hebrew aja. Iya. Maka itu kan mengikis pemahaman kita. Ini saya balik lagi. Kita ini belajar yang kaitannya dengan basicnya.
Ya. Jadi pola pikir kita gitu ya, kaitannya dengan bahasa, kaitannya wah nama itu adalah nama orang kafir. Kan seringkali kan kadang-kadang ada yang seperti itu juga kan. Nah, sekarang kita lihat Nabi Musa itu kan dibesarkan di mana? Di tempat Fir'aun di Mesir ya. Dikasih makan berarti dengan harta siapa? Sayang orang Kafir. Diangkat anak, namanya pasti diberikan nama siapa? Mesir. Nama Mesir kan. Jadi ada nama Mesirnya. Jadi ketika kita allamahul bayan, Allah dia mengajarkan pandai berbicara. Artinya bahasa-bahasa itu berasalnya dari Allah. Kan nggak mungkin orang memiliki pengetahuan kalau nggak berasal dari kaitannya dengan bahasa ini dari Allah. Nah, oke. Ketika kita sudah tahu hal ini, kemudian kita membuat ledekan jokes gitu ya dengan bahasa tertentu gitu ya. Misalnya suku tertentu. Gitu. Kemudian kita bikin kayak lawakan atau jokes ya. Dengan melecehkan, mengejek orang itu, berarti sesungguhnya kita meledek siapa? Ya. Maka kita dianjurkan jangan buat ledekan dengan bahasa-bahasa itu. Kadang-kadang kan bahasa India ya. Itu dibuat ledekan. Maka kita tidak boleh mentertawakan itu. Clear ya? Dah, baru satu ayat. Kita masih punya setengah jam lagi. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini adalah kekuasaan Allah membuat matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kadang-kadang kan gini, kita minta bukti yang bisa kita lihat. Benar nggak? Kadang kita pengen, saya percaya kalau saya lihat. Benar nggak? Iya. Nah, Allah memberikan bukti. Bagaimana Allah itu ada, Allah itu Ar-Rahman, maka buktinya yang bisa dilihat adalah asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan yang dilihat. Kita bisa melihat matahari dan bulan nggak? Yang beredar menurut perhitungan nggak? Ya. Ketika kita bisa melihat itu adalah bukti. Kalau Nabi Musa, ya, kalau Nabi Musa buktinya kan dari tongkatnya ya. Iya. Dari tongkatnya. Jadi Allah memberikan mukjizat ke Nabi Musa dengan tongkat itu. Dan ketika orang melihat bukti itu, ketika dibelahnya lautan, orang akan percaya nggak? Percaya. Orang yang melihat itu secara turun-menurun akan menceritakan hal yang luar biasa ini nggak kepada anak cucunya? Ya. Anak cucunya yang melihat atau mendengarkan bukti itu atau diceritakan oleh kakek nenek moyangnya, mereka percaya nggak? Percaya karena ada bukti. Percaya karena ada diceritakan itu. Kalau turun menurun dan yang akhirnya tidak melihat dari tangan pertama atau tidak mendengarkan dari cerita yang pertama, keyakinannya bisa berkurang nggak? Iya. Bisa berkurang. Iya, berkurang pasti. Bisa berkurang. Bisa berkurang. Maka kita diberikan bukti kebenaran Allah yang kita bisa lihat setiap hari. Itu Al-Quran. Al-Quran yang kedua adalah asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan. Nabi Ibrahim melihat matahari dan bulan ini nggak tiap hari? Iya. Ya. Nabi Ibrahim berpikir nggak, waduh ini yang Tuhan ini yang bintang. Oh yang Tuhan ini bulan. Oh yang Tuhan ini matahari. Berpikir ke arah sana nggak? Iya berpikir ke situ awalnya. Awalnya. Kemudian akhirnya sampailah
sebuah pemahaman bahwa saya beriman kepada Tuhannya matahari dan Tuhannya bulan. Jadi, kalau ada orang yang meminta bukti tentang kebenaran, bukti adanya Tuhan, gitu ya, maka bukti itu sudah bisa kita lihat. Oh, saya pengen melihat Tuhan langsung. Ini loh, bukti keberadaannya sudah kamu bisa lihat, gitu ya. Yaitu asyamsu wal qamaru bihusban. Oke, kita lanjutkan ya. Karena nanti saya pengen menekankan ayat ke mana dia? Ayat ke-7. Oke. Jadi satu adalah ayat yang dibaca dan yang kedua adalah ayat yang bisa dilihat. Kalau kita lihat Al-Qur'an, kita pahami, kita baca Al-Qur'an, ketika kita asyamsu wal qamaru bihusban gitu ya. Maka kita diminta, oke, berarti Allah minta kepada kita memperhatikan yang di luar Al-Qur'an. Matahari dan bulan. Jadi ada ayat yang dibaca, ada ayat yang bisa dilihat oleh mata kita. Oke, kita lanjutkan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang tunduk bersujud. Nah, yang menarik ini, kemarin saya baru lihat aja di TikTok tuh ya. Ada seorang itu dari bahasanya dia pakai bahasa Inggris, tapi nggak tahu orang mana, dia pakai jilbab. Dia bilang saya Muslim dan pohon-pohon itu juga Muslim. Pohon, matahari, tanah, hujan itu Muslim. Apa itu Muslim? Dia bilang Muslim itu adalah orang yang tunduk dan patuh mengikuti. Pohon itu mengikuti tunduk terhadap perintah nggak? Iya. Dia bisa tiba-tiba lari gitu loh dari tempatnya, bisa nggak? Enggak. Bisa. Berarti kan dia sujud. Ketika sujud, ikut patuh gitu ya, berserah diri artinya berserah diri, maka itu adalah definisi Muslim. Di sini diceritakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Tumbuhan dan pohon-pohonan itu semua tunduk. Mengikuti perintah siapa? Allah. Allah. Jadi yang tadi yang saya ceritakan di TikTok itu berarti benar dong. Iya. Logikanya bahwa ketika orang berserah diri kepada Tuhan, maka itu sudah menjadi Muslim. Ternyata simpel ya agama Islam itu ya. Kalau kita kan kadang-kadang bertengkar karena yasinan nggak yasinan, kunutan nggak kunutan, kan gitu kan? Iya, betul. Oke. Terus kita lanjutkan. Wasama arafaha wa wada'al mizan. Dan langit, dia Allah meninggikannya dan dia meletakkan mizan. Mizan itu apa? Nah, sekarang ini kita baru masuk. Mizan itu apa? Beraca keadilan. Timbangan. Timbangan, beraca. Dan timbangan. Aturan. Ya, aturan. Jadi, apa yang kita pelajari kok ini tiba-tiba bercerita tentang wasama arafaha wa wada'al mizan. Kemudian ayat berikutnya, alla tadaghaw fil mizan. Maka kamu jangan melampaui dari timbangan itu. Nah, ini nih pentingnya. Untuk kita pelajari, untuk kita bisa tahu koneksinya. Allah bercerita tentang langit, kemudian meninggikan, kemudian meletakkan timbangan. Kemudian kita diperintahkan untuk jangan merusak keseimbangan. Jangan merusak neraca. Maksudnya apa? Nah, ini yang kita pelajari ya. Ini pelan-pelan ya. Tapi sederhananya. Allah meninggikan langit, meletakkan dengan neraca keseimbangan itu. Nah, kalau misalnya, saya ambil contoh misalnya untuk analogi ya. Kalau saya punya, misalnya ini. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ya, ini apa ini? Laptop ya. Bentar. Ini iPad. iPad. Brandnya apa? Apple. Oh, ya. Karena ada logo Apple digigit. Ya. Ya. Iya. Brand ini punya signature nggak?
Iya. Punya signature. punya ciri khasnya ya. Iya. Nah, sekarang ini. Setiap brand memiliki signature. Signature Apple itu apa? Simple dan kelihatan mahal kan, berkelas. Ya, artinya apa? Setiap brand memiliki sebuah ciri khas, memiliki sebuah signature. Allah membuat sesuatu, produknya Allah itu juga punya signature. Signature-nya apa? Al-Mizan. Memiliki sebuah neraca, memiliki sebuah keseimbangan. Keseimbangan. Itu adalah produknya Allah. Ya. Nah, planet kita, planet yang kita tinggali ini adalah bagian kecil dari ciptaannya Allah. Semesta alam ini diciptakan dalam keseimbangannya. Bagian-bagian dari alam semesta itu Allah ciptakan juga dengan keseimbangan, termasuk manusia. Bisa dipahami ya? Iya. Sampai di sini? Oke. Manusia itu juga diciptakan dengan keseimbangan. Maka Allah memerintahkan, Allah tadghaw fil mizan. Maka janganlah merusak produk Allah itu yang ada keseimbangannya. Nah, sekarang saya ambil contoh satu-satu ya supaya kita bisa lebih menginternalisasi. Hewan di dalam dunia kita ada pemangsa dan ada yang dimangsa. Kita sudah belajar biologinya ya dulu ya. Jika salah satu terganggu, maka akan seimbang nggak? Enggak. Enggak ya. Karena semuanya diciptakan seimbang. Ketika diganggu, maka ada ketidakseimbangan. Ketika ada ketidakseimbangan, yang rugi, yang akan dirugikan siapa? Ya, Semuanya. semuanya. Misalnya harimau, makanannya di hutan diganggu, keseimbangannya berkurang. Berarti harimaunya harus cari makan kemana? Hutan. Ke kota. Ke kota, keluar hutan. Kan? Yang dirugikan siapa? Manusia. Manusianya. Ya. Maka perintahnya jangan merusak keseimbangan itu. Ini kan perintah terhadap manusia loh. Iya. Jika kita menghancurkan keseimbangan, maka akan memiliki impact dalam kehidupan kita. Dan impact-nya akan besar buat kita. Jika kita makan dalam kehidupan kita, harusnya adalah natural, kemudian yang halal, kemudian kita makan sesuatu yang tidak natural dan tidak halal, akan merusak keseimbangan tubuh kita nggak? Iya. Iya. Kita akan sakit kan? Iya. Jika kita banyak mengkonsumsi hal-hal tertentu secara terus-menerus, misalnya gula dikonsumsi secara terus-menerus dengan jumlah yang tidak seimbang, akhirnya tubuh kita akan ada penyakitnya. Ada. Penyakit apa? Gula, diabetes. Gula, diabetes. Maka manusia diperintahkan jangan rusak keseimbangan. Badan kita ini adalah produknya Allah. Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang lain misalnya. Keseimbangan manusia. Manusia itu seimbang nggak antara kepentingan terhadap yang punya tentang punya anak, punya istri, punya suami, masing-masing punya tanggung jawab nggak? Punya. Punya. Harus seimbang nggak? Harus. Harus seimbang. Punya pekerjaan nggak? Punya. Punya teman nggak? Punya. Iya. Diri kita sendiri punya hak nggak? Punya. Iya. Punya. Punya hak nggak untuk ibadah? Punya. Punya hak nggak untuk ngajarin anak? Punya. Punya hak? Punya nggak kita hobi? Punya. Iya. Punya. Ketika semua itu dijalankan dengan ketidakseimbangan, akan ada problem nggak? Iya. Akan ada problem. Manusia biasanya cenderung menghabiskan waktunya terhadap sesuatu yang hanya dia sukai. Dan tidak kasih waktu kepada sesuatu yang tidak disukai. Misalnya dia suka terhadap hobinya dia. Dia spend waktu di situ berlebih-lebihan. Akhirnya tanggung jawab terhadap keluarganya ada nggak?
Nggak ada, terbengkalai. Lalai. Dan akhirnya merusak hubungan di dalam keluarga. Iya, masuk. Ya. 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 Merusak keseimbangan. Atau seseorang misalnya suka kerja gitu ya, hobinya kerja. Kan ada yang hobinya kerja ya, Bu ya. Iya. Ada. Dia menghabiskan waktu di kantor berlebih-lebihan, padahal anaknya punya hak untuk bersama dengan ayah. Anak ini tumbuh dengan ketidakseimbangan kan berarti? Iya. Akan ada impact-nya nggak buat dirinya dia sekarang? Karena anaknya Ya. tidak mendapatkan sesuatu yang tidak seimbang tadi. Ada pasti. Ada. Jadi ayat ini ternyata penting ya buat kita ya. Allah tadau fil mizan. Tegakkan keseimbangan itu, jangan rusak keseimbangan itu. Oke, sekarang kita beralih ya. Supaya kita memahami lebih lagi. Kadang kita suka misalnya kita sudah hijrah ya. Kita sudah hijrah, kemudian oke, saya mau kegiatan di masjid, saya pengen kegiatan yang fokus ibadah, dan ini adalah kegiatan yang saya suka. Padahal pasangan kita punya hak nggak? Punya. Punya. Misalnya ibu-ibu, wah saya sukanya ngaji sekarang. Kemudian ngaji, terus ngaji setiap. Suaminya datang ngaji. Suaminya mau makan, ngaji juga. Tidak seimbang berarti. Tidak seimbang. Ada waktunya, ada porsinya masing-masing. Ketika kita berlebih-lebihan dalam satu hal, maka kita akan tidak seimbang kepada hal yang lain. Maka Allah tadawau fil mizan, jangan rusak keseimbangan. Jadi bukan atas saya sudah hijrah, saya fokus ini saja. Atau misalnya dia kegiatan di masjid, kemudian dia pulang ke rumah dimarahin istri, waduh saya mending spend waktu di masjid aja deh. Makin dia jauh dari keadilan, dari keseimbangan ini kan. Ini bukan fisabilillah. Ini lari dari tanggung jawab. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kita harus menyeimbangkan semuanya. Dan ini kan tugas berat. Ada porsi kerjanya, ada porsi buat keluarganya, ada porsi buat suaminya, ada porsi buat anaknya, ada porsi hobinya juga. Kalau hobinya nggak diturutin juga nggak akan seimbang juga. Nah, gimana menjadi manusia yang seimbang ini kan? Ini kan tantangan buat kita ya. Gimana cara ngukurnya? Ya kalau ya paling sederhananya ya kalau istri kita nggak komplain, anak kita nggak komplain, ya oke lah itu seimbang gitu. Kira-kira kan seperti itu. Jadi kita harus adil ya. Oke. Olahraga itu dibutuhkan nggak? Ya. Oke. Kalau kita ngaji terus-terusan, kemudian di ruangan terus gitu ya, tanpa kita olahraga, merusak keseimbangan nggak? Rusak. Merusak keseimbangan. Sakit. Loh saya kok ngaji terus-terusan nih, kok Allah kasih penyakit? Apa saya Allah nggak sayang terhadap saya? Loh kita diperintahkan Allah tadawau fil mizan kok. Ya karena efek kita ngaji tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Padahal perintahnya jaga keseimbangan itu gitu. Kita merasa sudah mendapatkan pahala, mendapatkan barokah gitu ya. Loh ayatnya nggak dilakukan kok. Jadi harus olahraga. Jadi kalau kita melihat Ustadz itu kok main bola ya, harusnya kan ngaji. Loh itu menjalankan Al-Qur'an itu. Olahraga. Jadi kalau ibu-ibu olahraga bagus itu. Jadi bukan hanya ngejar supaya bodinya langsing lagi gitu ya, tapi menjalankan ini. Allah tadawau fil mizan untuk menjaga keseimbangan supaya fit. Ya. Jadi kalau misalnya tujuan kita, saya menjalankan ayat ini olahraga, terhitung sebagai ibadah. Ibadah. Iya ibadah. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya, betul. Kalau kita sudah tahu ini, gitu ya. Oh, saya ada porsinya kerja, saya ada porsinya sholat, ada porsinya ini, maka itu adalah rangkaian dari ibadah. Ya, ternyata simpel ya.
Jadi ibadah itu bukan hanya yasinan al-kahfian saja ya. Bisa dipahami ya? Iya. Mencari nafkah, kemudian menjaga kesehatan tubuh, mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, misalnya kita minum madu, makan korma, itu juga rangkaian ibadah. Enak kan? Kalau kita paham itu kan. Tersenyum, itu juga rangkaian ibadah loh. Jadi habis ngaji, kemudian wajahnya cemberut terus gitu, kayak nggak bersemangat dalam kehidupan gitu. Ternyata juga diperintahkan untuk senyum juga. Rangkaian ibadah, keseimbangan juga. Ya. Termasuk adil terhadap semua pihak, orang tua, istri gitu ya. Kalau satu cemburu, seimbang nggak tuh? Enggak. Saya nggak berbicara istrinya dua loh ini, saya berbicara anak dan istri. Ya, anak dan suami. Ya, oke. Terasa ini ya Ustadz ya, kalau memang ya, masuklah Islam secara kafah itu menyeluruh itu begini ya Ustadz ya. Ternyata maksudnya jadi paham gitu bahwa memang harus seluruhnya gitu, seutuhnya dipakai gitu ya Ustadz ya. Tadi kan bagaimana Al-Bayan bahwa kita membaca, bahwa kita belajar, berbicara, Al-Quran mengajarkan kita seperti bisa memilih yang benar, mana yang salah gitu kan ya Ustadz ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tadi kita ngaji aja kan tadi ya, menghabiskan waktu mengaji. Nah pada saat kita mengaji ya kalau kita nggak punya Al-Bayan, jadi memang nggak jadi punya makna, nggak bisa ya ngabisin waktu, tapi ngajinya nggak ada. Bukan itu yang dimaksudkan Allah. Kalau memang sudah pas menggunakan pakai yang diajarkan Allah, dengan mengaji itu kan tadi membaca aja satu huruf satu pahala. Pasti Allah akan bantu ya kan. Kemarin kita sadari bahwa Allah mengajarkan Al-Quran ini sebagai maha guru yang luar biasa kan ya. Ya. Saya yang kerasa seperti itu ya, bahwa memang masuklah Islam secara kafah tuh terasa di sini gitu ya Ustadz ya. Ya. Bahwa kan tahu seimbang bagaimana, ya memang ada aturan yang lain membahas mengenai keseimbangan sesama menghabiskan waktu di dunia, harus bekerja, wanita harus seperti apa, nah fikihnya kan diajarkan. Jadi memang benar-benar kafahnya tuh di sini kerasa Ustadz. Baru nggak saya ternyata demikian luar biasanya bagaimana pedoman hidup kita ini gitu. Ya, saya juga baru menyadari Ustadz. Jadi di surat Ar-Rahman ini ternyata benar-benar bahwa secara rinci orang harus membaca Al-Quran itu harus supaya kita bisa tahu yang benar mana, yang salah mana, tetapi kita juga harus mengetahui, harus bisa seimbang semuanya. Jadi kalau kita membaca aja itu ya belum seimbang ya. Ya, harus paham juga. Ya, betul. Dan ada waktunya juga. Artinya ya tidak terus-menerus menghabiskan waktu hidup kita untuk membaca saja. Betul ya? Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Saya baru paham juga sih. Karena setelah kita ngaji ini kan kadang-kadang Al-Quran itu udah selesai ngajimu, kamu perhatikan tuh alam semesta. Apakah hanya memperhatikan? Ya belajar kan, meneliti. Kalau yang menelitinya kan meneliti gitu. Nah, oke, berarti kan kita sampai sebuah kesimpulan. Jika kita manusia ini tidak adil, maka kamu manusia tidak akan bahagia. Allah tadawu fil mizan. Ini kan perintahnya. Ketika ketidakseimbangan itu terjadi dan kita yang menyebabkan ketidakseimbangan, maka kita tidak akan bahagia, kita tidak akan happy. Yang akan merasakan akibatnya adalah diri kita. Ya, kalau kita tidak seimbang terhadap anak, jangan harap nanti anak ketika dewasa memperhatikan kita. Wong sekarang aja dia tidak diperhatikan kok sama kita. Jangan menuntut anak itu berbakti terhadap orang tuanya. Wong kita sekarang aja tidak spend waktu terhadap anak kita. Ya kan? Sama, misalnya, saya ambil contoh saya gitu. Loh, tugas
apa namanya, Ustadz ya harus ngajarin terus-terusan sehari, habis waktu siang, pagi, malam, habis subuh, duha seperti sekarang, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis apa namanya, taraweh gitu ya. Nah, seimbang nggak? Jelas tidak seimbang. Tidak seimbang. Kalau terus-terusan seperti itu, loh, kapan ngajarin anaknya? Kan ada waktu buat mereka. Kapan bersama istrinya? Kapan ngobrol? Maka, fisabilillah itu bukan definisi yang kita buat sendiri gitu loh. Fisabilillah itu ada porsinya. Ada porsinya, ada ya kita harus seimbang. Ya, harus seimbang. Jadi misalnya saya kerja misalnya. Di apa namanya? Senin Selasa diminta ngisi jam 9 setiap hari. Loh, ini kan jihad fisabilillah gitu. Ya nggak benar. Ya dipecat aja dari kantor kalau gitu kan. Ada waktunya, makanya ngajinya di hari Minggu gitu ya. Supaya ada keseimbangan. Kerjanya iya, dakwahnya juga iya gitu ya. Nah, itu kan proses untuk kita belajar gitu ya. Oh iya, ternyata kemarin salah ya. Oh berarti sekarang dikoreksi nih. Setelah kita ngaji diperbaiki. Nah, itu adalah proses yang kita lakukan secara terus-menerus. Karena kita nggak tahu loh, kalau misalnya parameter ngukurnya keseimbangan adalah berdasarkan kita, maka bisa jadi salah. Mau kita pelakunya kok, maka kita butuh yang menyeimbangkan, yang mengatakan ini benar, ini yang salah. Maka kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Oh, Allah bilang seperti ini nih. Oh, nanti kita akan ketemu dengan hadisnya. Oh, Rasulullah menganjurkan seperti ini. Ya. Maka ngaji terus-terusan, di masjid terus-terusan, berarti kan nggak seimbang juga. Ada waktunya, ada porsinya. Oke? Oke, rasanya sih sampai itu dulu. Sampai ayat 9 ya? Sama dengan ayat 9 sama ya Ustaz ya? 9. Kan sama ya? Ya, ya. Kita sampai 9. Ya. Agar kamu jangan merusak keseimbangan, dan yang ke-9 kan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkan timbangan itu. Mizannya Allah itu tegak. Yang sudah dalam diri kita itu keseimbangan itu. Nah, jadi jangan sibuk terus di dapur ya, Bu ya. Ada waktunya juga olahraga juga ya. Ada waktunya ngaji juga. Ada waktunya juga ngobrol dengan suaminya. Kalau ibu nggak ngajak ngobrol suaminya, tidak menghargai suaminya, tidak mendengarkan, nanti juga ibu tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Karena akan ada wanita lain yang akan mendengarkan suami ibu. Karena siapa? Karena ibu. Gitu. Karena tidak menegakkan keseimbangan. Tidak adil. Iya, tidak adil. Kan perintahnya wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ternyata Al-Qur'an itu dahsyat ya maknanya ya. Ternyata baru paham. Oke, sampai di sini. Ya, minggu depan itu tanggal berapa? Jadi, sampai ayat 9 ya. Ya, sampai ayat 9. Tanggal 9. Oh, belum lebaran ya berarti ya? Belum. Ya, nanti kalau ada waktu kita masih bisa ngaji lagi, dan kita akan masuk topik yang sangat menarik di dalam surat Ar-Rahman. Kita menghafalkan satu ayat, tapi kita hafal 31 ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 30 kali. Ya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini habis ini soalnya ada syuting di rumah buat materi yang di YouTube. Mungkin tadi di awal Ustadz mohon izin bertanya, kan kita diberi kemampuan al-bayan untuk mana yang itu Al-Quran, mana yang itu hadis Rasulullah, dan mana yang itu adalah perkataan manusia. Nah, itu kan perlu latihan ya Ustaz. Ya. Maksudnya
Nah, bagaimana kita bisa secara tadi kan diminta untuk berpikir juga ya secara apa nanti lama-lama kita tahu ini interpretasi yang tadi sehingga tidak menimbulkan kita jadi nggak usah kita jadi baper gitu ya Ustadz. Itu gimana ya cara untuk bisa dengan mudah gitu misalnya nantinya. Oke. Caranya gimana? Nah, sebenarnya kan Al-Bayan itu kan basicnya ya, kayak toolsnya. Jadi kita sudah diinstal toolsnya, softwarenya sudah ada di kita untuk kita bisa membedakan, memisahkan kan sebenarnya. Jadi kemampuan itu ada pada diri kita. Nah, kemampuan diri kita itu kan memang harus kita latih ya. Diasah. Makanya harus dilatih ya. Harus dilatih. Betul, Bu. Nah, kayak misal gini, kenapa metode yang saya pilih ini adalah metode yang kita harus membuka Al-Quran. Supaya tahu sumbernya dari mana. Kita tahu, oh ini loh Al-Qurannya. Sedangkan perkataan-perkataan saya, gitu lah, itu cuma hanya menjelaskan saja. Menjelaskan saja. Tapi kita paham, oh ini loh Al-Qurannya berbicaranya seperti ini loh sumbernya. Nah, kadangkala kita ngaji gitu ya, dengerin ceramah, hanya dengerin saja. Oh iya itu pokoknya Al-Quran deh, pokoknya itu hadis. Kemudian kita pulang ke rumah, kata Ustadz, pokoknya nggak boleh yang seperti ini. Yang digunakan apa? Kata Ustadz. Suaminya ngaji di tempat yang lain. Enggak, kata Ustadz saya. Nah, berantem nih suami istri. Sama-sama pegang agama gitu ya. Maka harus dikembalikan lagi kepada akarnya. Sumbernya dari mana? Oh, Qur'annya mana? Makanya kalau ada pengajian, ya, ketika ustadznya Quran ayat surat Al-Baqarah ayat sekian, cepat buka Bu, cepat dibuka. Oh ini ya Qurannya. Jadi kita tahu sumbernya. Jadi bukan hanya kita sekedar nerima saja. Makanya kan sekarang kan pemahaman-pemahaman yang lebih baru dan lebih terkini gitu ya. Makanya Ustadz itu Qurannya surat keberapa ayat keberapa ya? Itu hadisnya di mana ya Ustadz? Misal kita sudah punya buku hadis misalnya, hadisnya di sini. Bukan nggak percaya sama ustadznya, bukan nggak percaya sama kiainya, bukan. Supaya kita juga belajar. Gitu. Sehingga kita nggak rujukannya kata ustadznya. Kata Ustadz Abdul Somad, kata Ustadz Adi Hidayah. Ya pokoknya itu gitu. Ya kok pokoknya gitu. Agama kan bukan pokoknya. Jadi agar ini ya software kita memang yang sudah install sudah benar-benar bisa itu tadi ya, usaha menegakkan tadi ya keseimbangan, Al-Bayan dipakai semua untuk ini. Iya. Nah, kan itu kan butuh latihan ya, baca Quran, mulai dari terjemahan, baca tafsir misalnya. Ini yang tafsir yang saya pegang. Ini tafsirnya Al-Azhar. Nah, kelihatan ya. Nah, tafsir Profesor. Ya. Hilang. Tafsir Al-Azhar ya. Nah, di sini juga di tafsir-tafsir itu jelaskan ini Qur'annya, ayatnya, ini hadis. Terus nanti ada misalnya gini. Saya ambil contoh misalnya. Di dalam tafsirnya Buya Hamka itu kadang-kadang mengutip pendapat dari ulama-ulama sebelumnya. Oke. Apakah pendapat-pendapat ulama sebelumnya itu 100% benar? Belum tentu. Bahkan Buya Hamka mengkritisi pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Kemudian diambillah rujukan Qur'annya, diambillah rujukan hadisnya. Kemudian ini kesimpulan ini nggak masuk akal berdasarkan ini dan ini. Maka punya kesimpulan yang berbeda. Dosa nggak? Ya nggak juga gitu. Nah kadang-kadang kan kita menganggap itu hal sesuatu yang sakral, pendapat ulama. Boleh nggak berbeda dengan pendapat ulama? Ya boleh gitu. Buktinya Buya Hamka berbeda pendapat misalnya dengan tafsir klasik itu misalnya Ibnu Katsir. Kalau kita belajar tafsir pasti belajar Ibnu Katsir. Tapi Buya Hamka di dalam tafsirnya mengkritisi pendapat Ibnu Katsir karena mengambil kesimpulan misalnya contoh misalnya, dari kisah-kisah Israeliat, kisah-kisah orang Israel yang dimasukkan ke dalam tafsir.
itu nggak ada sumbernya, maka dikritisi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita harus membenci Ibnu Katsir? Enggak juga. Iya, ada juga. Nah, kadang-kadang kan pemikiran ini kan harus kita luruskan. Gitu. Iya, betul. Bukan berarti ketika kita nggak setuju, kita harus bermusuhan. Ya. Kalau sekarang dengan sosial media, kalau berbeda itu adalah musuh kita. Dipilih aja ya Ustaz. Kita harus benci dia, itu ulama nggak benar, itu ulama nggak beres. Iya. Iya kan? Akhirnya apa? Kita itu bingung sendiri loh. Nanti kita ngikut satu ustadz misalnya. Contohnya misalnya, Agim misalnya, dulu ngikutin gitu. Beristir lagi, benci, dibuang semua ajarannya, semua, pokoknya nggak usah dengerin lagi. Lihat figur ya Ustaz. Iya, masuk figur. Ya harusnya tuh ikutnya tuh kebenaran. Iya, betul. Ajarannya. Jadi kita lihat rujukannya kemana gitu loh. Ya diambil gitu loh. Oh ini. Sekarang kan yang lagi heboh kan ini netizen lagi rame gitu karena Ustadz Abdul Somad menikah sama gadis usia 19 tahun. Kemudian akhirnya kita nggak mau ngaji sama beliau gitu loh. Padahal ilmu beliau kan banyak. Karena tadi ya Ustaz, kalau kemarin nggak mau belajar, nggak mau jadi gurunya, muridnya Allah ya, nggak mau belajar kembali ke sana tadi. Ya. Yang kemarin bilang. Yang Ar-Rahman malam. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Kak Parto ada? Madura aman? Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Tadi Ustadz saya mau tanyakan tadi sehubungan dengan yang mengenai Al-Bayan. Tadi juga Ustadz katakan bahwa memang kita kan ada berpikir juga gitu ya Ustadz ya. Sehingga memang ada ayat yang bisa dibaca, ada yang kita bisa lihat. Nah dengan situ kan sebagai bahan juga untuk kita bagaimana menggunakan akal kan. Gitu ya Ustadz ya. Tadi Ustadz katakan. Betul. Karena kan kalau kita baca surat Yasin gitu ya, kita itu dikomplain karena kita nggak berpikir. Saya ambil ayat ya. Yasin itu surat keberapa Bu? 36 ya. Kalau nggak salah. Hafal berarti ini sering mengamalkan ya? Enggak Pak, hafal aja. Ya nggak apa-apa juga, nggak salah. Iya, kebetulan memang sudah nggak menghafalkan, nggak mengamalkan. Ya. Aja. Di ayat 62 saya baca ya. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak berpikir? Kenapa kamu nggak mikir sih? Kita dikomplain loh. Allah komplain kepada kita. Kenapa sih kamu itu nggak mikir-mikir? Kenapa sih kamu itu nggak gunakan otak kamu sih gitu? Kamu kan diberikan kapasitas untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kamu diberikan kapasitas al-bayan. Termasuk orang-orang yang tidak berpendidikan ya Bu ya. Termasuk orang yang tidak berpendidikan, yang bukan yang S1, bukan yang S2 gitu. Allah juga berikan pada dirinya itu al-bayan. Hatinya itu bisa membedakan loh. Ini perkataan yang benar, ini perkataan yang salah. Tinggal itu diasah terus. Nih, saya sharing satu hal. Kemarin saya diceritain istri saya. Ada dokter Clarissa ya, yang sekarang lagi ramai di. Yang masuk Islam. Ya. Kemudian saya diceritain di Mu'alaf Center itu. Kan tentunya kan banyak mu'alaf ya. Ketika mereka bertanya buku apa yang saya harus pelajari lebih dahulu. Ini bayangkan ya Bu ya. Seorang mu'alaf yang baru masuk Islam pengen tahu tentang Islam, apa dulu yang harus dibaca? Apa kira-kira? Quran ya. Quran ya. Ya.
yang direkomendasikan, saya belum mendengar cerita itunya, tapi saya dari istri saya, yang direkomendasikan dari Mu'alaf Center itu adalah yang diberikan, tinggalkan semua, belajar Al-Quran ini dulu. Dan makin lembut hatinya. Makin lembut hatinya. Jadi kalau ngaji itu, ukurannya apa? Hati kita itu makin lembut. Kalau misalnya habis ngaji kita membenci gitu ya. Ada yang salah ya Ustaz ya. Salah ya. Ngajinya perlu dipertanyakan. Ya. Apakah kamu tidak berpikir? Ya. Jadi kadang-kadang kan ngaji cari di mana, di padepokan mana gitu ya. Terus keluarnya kadang-kadang yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ketika kita mendengarkan perkataannya kok aneh ya gitu ya. Nah, itu kan fungsi al-bayan kita tuh mulai jalan tuh ya. Kita bisa membedakan, oh ini nggak benar nih. Ini ya udah deh, nggak usah dilanjutin deh. Ya sama dengan misalnya ngaji seperti sekarang gitu loh. Ustaz jamaahnya kok segini, ya nggak apa-apa gitu. Tanggung jawab kita adalah yang ngajarin yang mau aja gitu loh. Yang nggak mau ngapain kita paksa gitu. Ya kan? Kita hanya menyampaikan saja. Masalah yang ngaji sedikit ya nggak ada masalah gitu. Dan saya diceritakan oleh ustadz saya, pertama kali ngajar, ustadznya ustadz saya, pertama kali yang diajarin itu adalah cuma 2 orang. Udah dari 20 orang, jadi cuma 2 orang. Dan terus saja, nggak apa-apa, nanti Allah yang kasih keberkahan. Dan sekarang akhirnya ustadznya itu pertama awal ini nggak pede, cuma berdua doang, masa belajar cuma berdua doang. Dan akhirnya beliau, ustadz saya itu sudah buat kayak kurikulum yang diajarin seluruh dunia, bukan hanya di negaranya saja, disebarkan ke seluruh dunia. Dari apa? Dari startnya dari 2 orang santri, 2 orang santri. Nah itu kan artinya Ustadz itu juga belajar juga ya. Ustadz itu belajar dari. Ya betul. Jadi tugas Ustadz itu harus belajar. Kalau nggak belajar nanti materinya sama terus dan kita juga nggak improve. Pemahamannya nggak naik. Kalau kita menunggu sampai kita ekspor dulu, kapan ngajarinnya, kapan berbaginya, kapan berdakwahnya. Ajarkan sesuatu yang kita ketahui, bukan mengajarkan sesuatu yang kita nggak tahu. Berarti kan sok tahu kan? Ya sama saya juga. Apakah saya bilang saya ustadz? Saya enggak. Saya masih menjadi student of Quran. Saya terus masih belajar. Ini Ramadan, ustadz saya Ramadan tahun lalu itu menyelesaikan tafsir sebuah surat ya, surat Yusuf gitu. Ini saya sampai sekarang aja masih belum hatam tuh tafsirnya. Baru sampai ayat 68-an, 69. Ini Ramadan fokus ke yang lain, jadi itu ditinggalkan dulu. Nanti insya Allah akan dilanjut lagi. Ini Ar-Rahman ini kan beberapa tahun yang lalu juga gitu. Baru saya sharing kembali tahun ini juga. Ya, oke. Sudah 11.20. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Apa yang kita pelajari ini menjadi rangkaian ibadah kita, kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah hitung sebagai rangkaian ibadah kita dan Allah terima semua amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk menjalankan puasa sampai selesai. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita dikuatkan untuk kita melakukan iktikaf dan mudah-mudahan kita diberikan keluasan waktu untuk bisa mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin. Yang tidak lupa, kita juga doakan saudara-saudara muslim kita. Rupanya ini banyak juga yang positif COVID juga kembali, gitu ya, di bulan Ramadan ini. Artinya tidak bisa berpuasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka juga dikuatkan imannya, kemudian diberikan keteguhan dan bisa kembali lagi untuk kita menjalankan ibadah.
Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Syukron Ustaz. Ya, barakallahu. Syukron Ustaz. Ya.